Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita diperkenankan bertemu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Juli Pasikuali, pengurus PKLU GPIB Yope Belawan. Sebelum masuk pada pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami mau siapkan hati dan pendengaran kami untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan membimbing kami, agar kami mengerti maksud-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bacaan Alkitab malam ini diambil dari Mazmur 126 ayat 1-6 yang berkata demikian. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan firman. Bapak, Ibu, Opa, Oma, renungan malam ini berjudul Bersandar kepada Tuhan. Seorang anak yang tumbuh besar di desa setelah kematian ayahnya bergumul dengan kehidupannya yang berkekurangan. Rumah sewaannya bersama ibunya sangat sederhana. Bahkan jamban pun tidak ada, sehingga harus menggunakan jamban alami. Hidupnya didukung oleh ibunya yang harus menghidupi 5 orang anak, hanya berbekalkan kemampuan menerima pesanan makanan, kue, dan jahitan.
Berkeluh kesahlah ia pada kakaknya, "Sampai kapan hidup akan begini?" Jawab kakaknya, "Kalau mau berubah, harus belajar dengan baik, supaya terbuka kesempatan mendapat hidup yang baik." Jawaban itu terngiang-ngiang selalu. Itu hanyalah satu mukjizat. Bangsa Yahudi yang ditawan oleh Babilonia baru selama 50 tahun hampir telah kehilangan perspektif sebagai umat Tuhan dan kehilangan pengharapan untuk bisa dibebaskan. Dalam situasi keputusasaan itu, kehidupan mereka sebagai umat Tuhan terasa hilang. Mereka telah kawin-mawin dengan wanita-wanita yang bukan umat Tuhan dan menjalani kehidupan dengan budaya Babilonia yang semakin kental. Dalam situasi seperti itu, mereka hanya bisa meratapi hidup mereka sambil mengingat perbuatan besar Tuhan mereka di masa lalu. Situasi berubah ketika Persia berhasil mengalahkan Babilonia dan mengirim pulang bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem. Itu adalah satu mukjizat. Anak yang berkeluh kesah pada kakaknya mendapatkan dirinya hampir 35 tahun kemudian bisa menggunakan jamban di gedung parlemen negara yang pernah menjadi kekaisaran besar menguasai sebagian besar wilayah di dunia dalam era modern. Itu terjadi karena pendidikannya yang membuatnya tiba di tempat itu. Pengalaman bangsa Yahudi itu selalu bisa saja terjadi pada setiap orang yang bersandar penuh kepada Tuhan. Mukjizat selalu bisa ada dan terjadi bagi orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri kami kekuatan agar tetap bersandar kepada Tuhan dalam situasi apapun dalam menjalankan hari-hari kami ke depan. Kami berdoa juga untuk pengurus Dewan PKL GPIB. Tuhan Yesus memberkati tugas-tugas yang mereka lakukan dalam pelayanan mereka. Beri mereka kesehatan yang prima agar mereka tetap eksis. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bagi presiden dan wakil presiden dan seluruh jajarannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa untuk anggota TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan berikan. Berkati mereka ya Bapa di surga. Tidak lupa juga kami berdoa untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi. Mereka yang kehilangan sanak keluarganya berkat bencana alam tersebut. Tuhan Yesus, tolonglah mereka. Beri mereka kekuatan, beri mereka penghiburan ya Bapa di surga. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah rangkaian doa kami ya Bapa yang kami naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu Opa Oma. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.